Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yuni Habibatur Rohmah, NPM 21220001 dari Program Pendidikan Sejarah Semester 1 Universitas Muhammadiyah Metro Lampung. Di video kali ini, saya akan menjelaskan materi dari kelompok saya untuk memenuhi tugas individu dari mata kuliah Sejarah Asia Selatan yang diampu oleh dosen pengampu Umi Hartati, MPD. Video kali ini saya akan menjelaskan zaman munculnya kerajaan-kerajaan Arya dan pemerintahan Raja-Raja Maurya. Saya di sini akan menjelaskan tentang zaman munculnya kerajaan-kerajaan Arya dan materi tentang munculnya pemerintahan Raja-Raja Maurya yang akan dijelaskan oleh rekan satu kelompok saya. Zaman munculnya kerajaan-kerajaan Arya. Sebelumnya, apa sih yang dimaksud dengan bangsa Arya? Yang dimaksud dengan bangsa Arya itu sendiri adalah bangsa yang berasal dari nama Arya yang memiliki arti bangsawan atau tuan. Bangsa ini awalnya berasal dari Asia Tengah dan kemudian pergi ke India sekitaran tahun 2500 sampai 1500 sebelum Masehi. Mereka pergi melalui Celah Khyber. Celah Khyber tersebut adalah sebuah lokasi yang letaknya berada di perbatasan Pakistan dan Afghanistan. Sekarang celah tersebut diberi nama Gerbang Barat Laut Tembok Pegunungan Himalaya dan merupakan satu-satunya akses menuju India. Menurut A.B. Havel dalam buku The History of Aryan Rule in India from the Earliest Time to the Death of Akbar, memberikan informasi secara lengkap bahwa bangsa Arya yang pertama datang adalah para pengembala dan petani. Hal tersebut didasarkan pada mata pencaharian mereka, dibandingkan dengan para pelaut yang lebih sedikit. Bangsa Arya ini hampir menguasai seluruh lembah Sungai Indus dan Gangga, yang kemudian diberi nama tempat tersebut dengan nama Aryavarta yang memiliki arti tanah orang Arya atau Hindustan tanah orang Hindu. Bangsa Arya sendiri termasuk dalam ras Indo-Jerman. Awalnya, bangsa Arya memiliki mata pencarian sebagai peternak. Kemudian, setelah mereka menetap di India, mereka hidup bercocok tanam. Jadi, dapat diketahui bahwa bangsa Arya memiliki mata pencarian sebagai seorang petani. Orang Arya memiliki kepercayaan untuk memuja banyak dewa, atau biasanya disebut dengan politeisme. Dan kepercayaan tersebut kemudian berbaur dengan suku asli India, yaitu suku Dravida. Suku Dravida tersebut memuja roh nenek moyang mereka. Seiring berjalannya waktu, kedua bangsa tersebut melahirkan sebuah agama. Agama itu disebut dengan agama Hindu. Agama Hindu lahir karena adanya sinkretisme, yaitu pencampuran kebudayaan dan kepercayaan dari bangsa Arya dan bangsa Dravida. Selanjutnya, kita sampai kepada pembahasan utama kita, yaitu mengenai tentang zaman munculnya kerajaan-kerajaan Arya. Sih, awal mula munculnya kerajaan-kerajaan Arya itu? Yuk kita simak video penjelasan dari saya. Jambudipa adalah sebutan India pada zaman purba. Jambudipa tersebut membagi bangsa Arya menjadi dua wilayah, yaitu Majjhima Janapada dan Pacanta Janapada. Majjhima Janapada merupakan negara tengah yang dihuni oleh Aryaka, sedangkan Pacanta Janapada adalah wilayah negara luar yang dihuni oleh Miyaka. Wilayah-wilayah tersebut tidak memiliki batas secara pasti karena adanya perluasan dari wilayah kerajaan-kerajaan Arya.
Kerajaan-kerajaan Arya muncul sekitaran abad ke-7 sebelum Masehi. Kerajaan tersebut memiliki 16 buah kerajaan. Kerajaan yang terkenal yaitu Kerajaan Gandhara, Kerajaan Kasi, Kerajaan Kosa, dan Kerajaan Magadha. Di antara kerajaan-kerajaan tersebut, kerajaan yang paling besar yaitu Kerajaan Magadha. Kerajaan-kerajaan tersebut sudah ada sebelum atau sekitaran 600 tahun sebelum Masehi. Ajaran agama Buddha. Ajaran agama Buddha ini diajarkan di Kerajaan Kosala yang memiliki kota pusat penyebaran agama Buddha yaitu Kapilavastu. Di antara tempat tersebut terdapat kota-kota yang memiliki hubungan dengan Kerajaan Magadha yaitu Benares dan Gaya. Kota-kota tersebut memiliki hubungan atau wilayah-wilayahnya yaitu sangat erat dengan keagamaan Buddha. Sejarah berdirinya Kerajaan Magadha. Kerajaan Magadha didirikan oleh Raja Sisunaga pada tahun 642 sebelum Masehi dengan ibu kotanya Grivraja. Kerajaan ini memiliki beberapa dinasti. Dinasti tersebut yang terkenal ada 5, yaitu dinasti yang pertama, dinasti Sisunaga, memerintah sekitaran tahun 642 sampai 413 sebelum Masehi. Yang kedua yaitu dinasti Nanda, memerintah sekitaran 413 sampai 322 sebelum Masehi. Yang ketiga yaitu dinasti Maurya. Dinasti Maurya ini memerintah sekitaran tahun 322 sampai 185 sebelum Masehi. Dinasti yang keempat yaitu dinasti Sungha. Dinasti ini memerintah sekitaran tahun 185 sampai 75 sebelum Masehi. Dan yang terakhir yaitu dinasti Kanwa. Dinasti Kanwa memerintah sekitaran tahun 75 sampai 28 sebelum Masehi. Ada berapa ya raja-raja yang memerintah pada masa Magadha ini? Diketahui bahwa raja-raja yang terkenal dari Kerajaan Magadha ini ada 3, yaitu yang pertama Raja Sisunaga. Raja Sisunaga memerintah sekitaran tahun 642 sebelum Masehi. Selanjutnya yaitu Raja Bimbimsara. Raja Bimbimsara ini memerintah sekitaran tahun 582 sebelum Masehi. Dan yang terakhir berdasarkan catatan sejarah yaitu Raja Ajatsatru atau Kunika yang memerintah Kerajaan Magadha sekitar 554 sebelum Masehi. Masa pemerintahan Raja Sisunaga yaitu sekitaran tahun 642 sebelum Masehi. Raja Sisunaga memperluas wilayah bangsa Arya sampai ke Sungai Gangga dan Brahmaputra. Pada masa pemerintahan Raja Sisunaga, terdapat atau munculnya kerajaan-kerajaan India kuno seperti Kosala, Kasi, Gandhara, dan termasuk Magadha. Pada pemerintahan raja ini, terdapat tempat-tempat suci yang menjadi pusat dari penyebaran agama Buddha yaitu Benares. Raja Bimbimsara memperluas wilayah Magadha sehingga Kerajaan Magadha tersebut dapat menaklukkan beberapa kerajaan-kerajaan di sekitar wilayah Magadha. Pada masa pemerintahan Raja Ajatsatru, terjadi persaingan antara agama Buddha dan agama Jaina. Kedua agama tersebut memperebutkan kedudukan sebagai agama yang penting pada masa kerajaan tersebut. Devadatta yang merupakan adik ipar dari Buddha Gautama membuat cabang baru dalam agama Buddha dan mempunyai pengikut hingga abad ke-7 Masehi. Raja Ajatsatru atau Kunika memperluas kerajaan Magadha dan memindahkan ibu kotanya ke Pataliputra, yaitu suatu tempat yang berada di tepi Sungai Gangga. Kota ini kemudian menjadi terkenal setelah menjadi ibu kota dari pemerintahan Raja-Raja Maurya.
Sejak abad ke-5 sebelum Masehi, sejarah dari kerajaan Magadha tidak begitu jelas. Menurut catatan sejarah, bahwa keturunan Raja Bibimsara dibunuh dan digantikan oleh menterinya yang bernama Mahapadma Nanda dari kasta Sudra. Keluarga Nanda berketurunan sebanyak 9 orang yang memerintah kerajaan Magadha. Pemerintahan raja-raja tersebut berakhir pada tahun 322 sebelum Masehi. Raja terakhir dibunuh oleh Chandragupta dari Maurya. Diduga Chandragupta juga merupakan keturunan dari Nanda. Melalui Chandragupta tersebut, sejarah-sejarah kerajaan India menjadi lebih jelas. Kemudian Chandragupta diangkat sebagai raja di kerajaan Magadha. Selang selama 2 tahun, kerajaan Magadha mengalami pengaruh yang besar dari bangsa Yunani. Pengaruh tersebut akibat dari adanya penyerbuan yang dilakukan oleh Iskandar Zulkarnain yang merupakan anak dari Raja Macedonia dari Yunani. Penyerbuan Iskandar Zulkarnain ke India, lebih tepatnya ke kerajaan Magadha yang berada di India Utara. Penyerbuan tersebut dilakukan oleh Iskandar Zulkarnain untuk melakukan misi sang ayah yang ingin menyatukan kerajaan Yunani dengan kerajaan yang berada di kawasan Asia. Pada awalnya, mereka tidak mengalami penyerangan yang begitu berarti, tetapi lama-kelamaan mereka mendapat serangan yang begitu besar dari daerah jajahan yang mereka duduki pada saat itu. Iskandar Zulkarnain pergi ke India Utara, lebih tepatnya ke kerajaan Magadha melalui hulu sungai India dan masuk melalui kawasan Punjab. Pada saat mereka tiba di kawasan tersebut, lebih tepatnya di sungai Jhelum, mereka mendapat perlawanan keras dari masyarakat setempat. Raja Negeri Poros sudah memperkuat masyarakatnya atau pasukannya dengan senjata-senjata yang cukup kuat. Walaupun pasukan dari Raja Negeri Poros tersebut difasilitasi atau dilengkapi dengan senjata yang cukup lengkap, tetapi pasukan tersebut harus mundur karena banyaknya korban yang terluka parah. Raja Iskandar Zulkarnain menghargai dan menghormati para musuh-musuhnya. Oleh karena itu, dia akan membebaskan para tawanan-tawanannya apabila mereka mau bekerja sama dan mau ikut kembali ke Yunani. Setelah mereka sampai ke lembah Sungai Gangga, lebih tepatnya di Sungai Bias, para pasukan dari Iskandar Zulkarnain mulai lelah dan ingin kembali ke Yunani karena sudah 7 tahun meninggalkan negara Yunani. Akibat untuk memenuhi keinginan dari para pasukannya, Iskandar Zulkarnain mempercepat peperangan di India dan mereka membuat 12 candi sebagai simbol untuk para dewa dan ucapan terima kasih kepada para dewa yang dilaksanakan pada tahun 326 sebelum Masehi. India terlepas dari kerajaan Yunani setelah Iskandar Zulkarnain wafat. Tidak lama setelah Iskandar Zulkarnain wafat, kerajaan atau pengaruh dari Yunani mengalami keruntuhan. Hingga dalam kurun waktu 3 tahun, wilayah dari pengaruh Yunani dapat direbut kembali oleh India. Berakhirnya kejadian tersebut, pengaruh dari kerajaan Yunani tidak disebutkan lagi dan tidak dituliskan lagi. Demikian tadi adalah proses dari penyerangan atau penyerbuan dari Iskandar Zulkarnain ke India. Meskipun sudah tidak ada pengaruh dari Yunani atau bangsa barat di negara India, tetapi akibat dari penyerbuan Iskandar Zulkarnain tersebut tentu saja ada. Contohnya terjadinya pertalian antara bangsa India dengan bangsa Eropa melalui celah Khyber. Dalam hubungan tersebut, negara India dapat memasok bahan-bahan ke negara-negara barat maupun negara-negara timur. Demikian tadi video penjelasan dari saya. Apabila ada kata yang kurang berkenan dan ada informasi yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.